Salam. Apa? Shalom Selamat Bapak Ibu pagi. terkasih. Selamat pagi. Semangat untuk kita semua. Shalom Abuna, Abuni, selamat pagi. Salam Abuna, Buna, Abuni, Abuna, halo Lae, dan Dito, halo Abuna, Selamat pagi Bu Inang, Duma. Inang Duma, selamat pagi. Selamat Bulani, Selamat pagi Pak Madani. Selamat pagi Pak Indonesia. Isma, Ini Pak. Nancy. Pagi hujan nih di sini. Hai di Depok. Alden, salam. pagi Alden. Alden. Shalom. Salam Alden. Salam Alden. Salam. Shalom pagi semuanya. Ya. Selamat pagi Aden. Aden. Bu Retno, selamat pagi. Selamat pagi Bu Lani. Selamat pagi Selamat pagi. Bu Retno. Pagi Bulani. Bu Rika. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi juga Selamat pagi Bu Nancy, Pak Yusman. Elden. Pagi Bu Retno. Selamat pagi. Oke Bapak Ibu yang terkasih, setelah satu pujian rohani ini sampai kita bersiap-siap, nanti langsung kita capcus, langsung kita tancap gas. Nikmati dulu lagu rohani ini Bapak Ibu ya. Tapi sebelum kita beri tepuk tangan yang meriah sama-sama untuk sukacita yang Tuhan berikan hari ini. Oke. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau sedia, karena Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagimu. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, yang percaya dengan kuasa Tuhan yang sanggup membuka jalan untuk kita semua. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah, Allah yang kudus, Allah maha mulia, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Engkau melihat kami hadir di hadapan tata kasih karunia-Mu. Engkau menerima kami dengan kasih setia-Mu. Engkau menyukai umat yang memiliki takut akan Tuhan. Umat yang disenangi Allah, kiranya Engkau menemukan di dalam setiap insan yang ada di pertemuan renungan harian Be Worshipper ini. Tuhan, biarlah kami menjadi penyembah-penyembah-Mu di akhir zaman ini sesuai dengan kehendak Bapa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya.
Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau memuji menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Yuk kita beri tepuk tangan yang meriah di tempat kita masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kali ini kita mau sama-sama menaikkan pujian. Dan pujian ini yang Roh Kudus kumandangkan tadi malam, ya. Kita akan bagi hormat dan kemuliaannya. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Tiada aku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Sekalipun aku tidak tahu apa yang terjadi hari ini dan hari esok, namun aku tahu tangan-Mu selalu memegangku, Tuhan Yesus. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Hosana, banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Sekali lagi katakan, banyak hal tak ku pahami
Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau setia memegang tanganku dengan erat. Yang beriman tangan kita dipegang teguh oleh tangan Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Amin ya Bapak Ibu sekalian terkasih, kita beri tepuk tangan yuk. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih. Ada haleluya, puji Tuhan ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita mau lanjut belajar lagi apa yang ingin Roh Kudus sampaikan untuk saudara dan saya. Lalu kita buka yuk kitab suci kita dan siapkan catatan Bapak Ibu kalau Anda ingin mencatat. Kita akan lanjut Bapak Ibu yang terkasih. Kemarin kan di 1 Tawarikh pasal 15 ayat 1 sampai 15. Sekarang kita akan lanjut di 1 Tawarikh pasal 15 ayat yang ke-16. Baik, kita mau sama-sama baca ya. Daud memerintahkan para kepala orang Lewi itu supaya mereka menyuruh berdiri saudara-saudara sepuak mereka, yakni para penyanyi dengan membawa alat-alat musik seperti gambus, kecapi, dan ceracap untuk memperdengarkan dengan nyaring lagu-lagu gembira. Maka orang Lewi itu menyuruh berdiri Heman bin Yoel dan dari saudara-saudara sepuaknya Asaf bin Berekhia. Dari Bani Merari, saudara-saudara sepuak mereka Etan bin Kusaya, dan bersama-sama mereka itu saudara-saudara mereka dari tingkat kedua, Zakaria, Yaaziel, Semiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Benaya, Maasea, Matika, Elifele, Mikneya, dan Obed Edom, serta Yeiel, para penunggu pintu gerbang. Para penyanyi yakni Heman, Asaf, dan Etan harus memperdengarkan lagu dengan ceracap tembaga. Zakaria, Aziel, Semiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Maasea, Benaya harus memainkan gambus yang tinggi nadanya. Sedang Matika, Elifele, Miknea, Obed Edom, Yeiel, dan Azazia harus memainkan kecapi yang 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Kenaya, pemimpin orang Lewi, mendapat tugas pengangkutan. Ia mengepalai pengangkutan sebab ia paham dalam hal itu. Berekhia dan Elkana adalah penunggu pintu pada tabut, dan sebanyak Yosafat, Netanael, Amasai, Zakaria, Benaya, dan Eliezer, yakni imam-imam itu meniup nafiri di hadapan tabut Allah. Sedang Obed Edom dan Yehia adalah penunggu pintu pada tabut itu. Maka Daud dan para tua-tua Israel dan para pemimpin pasukan 1000 pergi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dari rumah Obed Edom dengan sukacita. Dan oleh karena Allah menolong orang Lewi yang mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu, maka dipersembahkanlah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Daud memakai jubah dari kain lenan halus. Juga segala orang Lewi yang mengangkat tabut itu dan para penyanyi dan keranya yang mengepalai pengangkutan dan para penyanyi. Daud juga memakai baju efod dari kain lenan. Seluruh orang Israel mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala nafiri dan ceracap sambil memperdengarkan permainan gambus dan kecapi. Ketika tabut perjanjian Tuhan itu sampai ke kota Daud, maka Michal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela lalu melihat raja melompat-lompat dan menari-nari. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Ya, oke Bapak Ibu yang terkasih, kita baca lagi sampai ayat yang ke-3 ya. Tabut Allah itu dibawa masuk lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud untuk itu. Kemudian mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Allah.
Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya lah bangsa itu demi nama Tuhan. Lalu dibagikannya kepada setiap orang Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing sekeping roti, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Ya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, ada pesan dari Roh Kudus yang ingin saya bagikan untuk Bapak Ibu sekalian. Ya, apa itu? Yang pertama adalah kita bisa melihat dan juga mengingat Bapak Ibu ya. Jadi jangan hanya melihat saja tetapi mengingat. Ya, apa yang perlu diingat Abuna? Yang perlu diingat adalah pelajaran. Pelajaran apa? Pelajaran yang sudah disampaikan di Be Worshipper ini dari edisi tahun lalu. Ya. Nah, seperti yang kemarin ya, kayak tadi malam pun Abuna juga mengulang kembali, menyaksikan kembali tayang ulang YouTube-nya. Ya, sebagai yang menyampaikan pesan Tuhan, Abuna juga menonton ulang kembali. Ya, Abuna dengar baik-baik bahkan sampai 2-3 kali, dan itu Abuna sering lakukan itu setiap hari. Kenapa? Karena ada pelajaran yang memang perlu kita perhatikan dan kita ingat. Karena kita adalah umat Tuhan, ya, di mana umat Tuhan ini berlaku dari awal. Pertama kali Allah menunjukkan kehadirannya, lalu kemudian sampai kepada keterlibatan Allah dalam urusan dunia ini, yaitu apa? Pembangunan Yerusalem dan Bait Allah. Hingga Allah inkarnasi jadi manusia, dan sampai di masa kini kita sedang menanti-nanti menyambut kedatangan anak manusia itu, yaitu kedatangan Sang Juru Selamat Yesus Kristus kali yang kedua. Ya, jadi Abuna berpikir, kalau hidup ini berlangsungnya maju sekali, ya, berarti saya nggak boleh mundur sekali. Berarti saya harus berusaha untuk tidak mengulang kembali kesalahan yang sama. Ya, itu yang Abuna pikir. Ya, karena kalau kita ikut renungan harian, lalu kita belajar firman Tuhan, tetapi kita tidak berusaha mengingat, tidak berusaha mengulang, yang terjadi nanti kita tidak cukup hati-hati. Dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana Raja Daud menjadi sangat berhati-hati dalam penataan persiapan, dalam mengatur orang-orang yang terlibat. Ya, dengan cara apa, Abuna? Nah, ternyata dengan cara melibatkan dirinya langsung, ya, terlibat langsung di dalamnya. Tujuannya apa? Bukan untuk menunjukkan bahwa dia bisa lakukan sendiri, tetapi ini adalah sebuah sikap dan tindakan yang harus kita teladani. Karena apa? Keterlibatan langsung di dalam setiap aktivitas pekerjaan, pelayanan, dan tugas-tugas tanggung jawab kehidupan kita, baik di rumah tangga, di organisasi, ya, ataupun di pelayanan dan juga pekerjaan. Itu tujuannya adalah untuk memotivasi sekitar kita, ya, supaya melakukan dengan satu keteladanan dan sukacita. Kenapa sukacita? Karena saya yakin dan percaya Bapak Ibu, keterlibatan langsung kita itu akan memberikan satu energi yang positif bagi yang memang menjadi orang-orang dibebani atau dipercayakan tugas dan tanggung jawab. Karena kan di sini Raja Daud sebagai raja juga sebagai pemimpin, berarti bukan hanya sekedar menyuruh atau meminta atau mendelegasikan gitu, tetapi ia juga mendedikasikan dirinya sebagai panutan. Apa tujuannya? Apa cuma sekedar sebagai motivator saja? Ternyata bukan Bapak Ibu. Bukan hanya sebagai motivator, bukan hanya sebagai inspirator, tetapi juga sebagai eksekutor dalam konteks yang positif eksekutornya, yaitu pelaksana langsung di tempat di mana tugas itu dipercayakan. Dengan tujuan apa? Menghormati pribadi yang mempercayakan itu semua kepada dirinya, yaitu siapa? Tuhan Allah yang hidup. Iya.
Jadi kita pahami sekarang nih Bapak Ibu. Ternyata dalam sikap kita dan usaha kita menghormati Tuhan itu dilihat bukan hanya sekedar cara kita, kedisiplinan kita dalam beribadah, kerapihan kita dalam berpakaian, bertutur kata, ya. Lalu kemudian kebersihan kita di dalam menjaga kehidupan kita, pekerjaan kita, kemurnian kita dalam melayani ataupun bekerja. Tetapi juga bisa dilihat dari sikap dan perbuatan kita menunjukkan melakukan yang terbaik dan sejauh mana kita mau terlibat langsung dalam hal yang Tuhan percayakan kepada kita untuk memotivasi orang-orang di sekitar kita. Mulai dari keluarga sampai kepada di luar kegiatan, yaitu di luar keluarga. Ya, kita bisa lihat bagaimana Daud langsung terlibat di dalamnya. Dia pun juga menari-nari, dia menggunakan pakaian yang sama. Dan setiap orang itu memiliki prestisiusnya masing-masing gitu, prestisnya masing-masing. Jadi jangan sampai nanti misalnya ketika ada yang bekerja, jangan lagi melihat jabatan, sekalipun jabatan memang mempengaruhi semangat etos kerja seseorang. Akan tetapi Bapak Ibu dan terkasih, setinggi-tingginya jabatan yang kita raih, kalau Tuhan bilang sudah berhenti, pasti berhenti. Ya. Karena segala sesuatu itu berasal daripada Dia. Berkat ya daripada Dia. Ketika Allah bilang cukup, berarti ya cukup. Artinya, biarlah jabatan itu adalah hal yang bisa mengikuti prestasi etos kerja kita. Jabatan itu adalah hal prestasi yang mengikuti etos pelayanan kita. Bukan sebagai tujuan dan ambisi kita. Kita harus bisa memiliki tujuan dan ambisi yang sekarang kita ketahui. Itu apa? Menghormati Tuhan. Dengan cara apa? Do your best. Lakukan apa yang bisa engkau lakukan dengan yang terbaik. Tidak hanya mendelegasikan kepada orang-orang yang memang didelegasikan tugas itu. Dan orang yang sudah didelegasikan tugas juga harus menyadari posisi dan posnya. Artinya apa? Daripada kita kepo dengan urusan yang bukan kita, lebih baik fokus. Ini yang bagiannya sudah saya kerjakan belum? Misalnya contoh, ada sekumpulan tugasnya di bagian depan, tugas ada bagian tengah, yang bagian belakang. Yang bagian depan berarti harus memperhatikan apa yang harus dipersiapkan. Bagian depan ini Abuna bukan bicara mengenai tata layanan di dalam gereja saja, tetapi bicara mengenai coba di kantor atau perusahaan. Ibaratnya kalau misalnya kita fokusnya di tenaga marketing yang tugasnya di luar, berarti kita persiapkan dulu semua hal, perangkat-perangkat lunak, perangkat kerasnya yang diperlukan oleh tenaga marketing itu, kita sebagai stafnya untuk menjadi modal kita ketika kita pergi keluar. Jangan kita langsung terlibat justru kepada pembicaraan yang dibicarakan oleh orang di tengah, oleh orang dalam misalnya, yang mereka tidak akan keluar. Nanti begitu pas mau pergi baru siapin, baru apa. Nah itu artinya apa? Artinya ini kalau kita terapkan, kita ajarkan juga kepada anak-anak kita, mereka akan belajar untuk apa ya. Memang mulut kita tidak akan bisa berhenti. Ada istilah dunia bilang orang tua itu tidak akan bisa berhenti mulutnya memamah biak demi mengedukasi anak-anak. Ya, bukan berarti orang tua itu disamakan dengan kawanan ternak seperti sapi, kerbau yang memamah biak, bukan. Tetapi mulut itu emang gak pernah bisa berhenti, gak akan bisa berhenti. Sesuai dengan apa yang ditulis oleh firman Tuhan di Ulangan pasal 6 ayat 5-9. Ada 4 kali haruslah di situ. Memang mulut orang tua tidak akan pernah bisa berhenti. Itu sudah suratannya seperti itu. Pakemnya udah modelnya kayak gitu. Justru kalau misalnya kita tidak ngomong, berarti kita menolak untuk terlibat langsung. Ada berapa banyak di luar sana ya, kalau saya yakin di keluarga besar Baby Worshipper, orang-orang tuanya yang tidak pernah bosan untuk ngomongin terus. Memang sih secara kedagingan boring juga gitu. Kok ya nggak ngerti-ngerti ya gitu. Tetapi saudara, ketika kita tidak berhenti bicara,
Berarti kita memang mau terlibat langsung bukan ke urusannya, tetapi ke skemanya. Seperti yang Abuna sampaikan tadi. Jadi kalau misalnya ayo disiapkan dulu ininya. Disiapkan dulu ininya. Mungkin nanti setelah kuliah baru ngeh anaknya. Atau mungkin nanti setelah jabatannya dilewatin sama temennya, dia baru sadar, oh iya ya, saya yang kerja duluan, kenapa teman saya yang naik jabatan? Berarti ada yang salah nih. Oh, pimpinan saya ternyata melihat preparation saya tuh kurang well. Saya orangnya kurang well prepare. Karena ketika ditanya sama pemimpin saya tanya kenapa saya tidak dapat promosi. Tiba-tiba pemimpin kita bilang, karena Bapak kalau persiapan itu selalu kurang. Ada aja yang ketinggalan, ada aja yang Bapak lupa. Sedangkan saya butuh orang yang selalu standby. Nah, kita mau bisa ngomong apa? Ya, jadi inilah indahnya firman Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita beri tepuk tangan yang meriah, Bapak Ibu sekalian. Ada banyak orang pintar, kita orang bisa cari pintar. Tetapi kalau mau cari hikmat, modalnya apa? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan tidak akan bisa ada di dalam kita secara menetap kalau kita selalu enggan untuk membersihkan diri kita. Dengan mengenal firman Tuhan, mengetahui pesan Tuhan yang disingkapkan, maka kita jadi mengerti, oh, nah ketika mengerti itu pelan-pelan udah mulai bersih. Nah kalau bersih makin lama makin bersih banget. Steril, ini namanya suci dan murni alias kudus. Sehingga roh takut akan Tuhan yang diletakkan ketika hadirat Tuhan itu turun. Ini secara alam spiritualnya ya, alam rohnya. Kita nyanyi lalu kemudian atmosfer spiritualnya terbuka, hadirat Allah yang gak kelihatan itu turun, tapi itu langsung masuk ke dalam hati kita. Dari suara kita yang kita dengar ketika menaikkan pujian, dari air mata yang berlinang, ataupun sukacita yang menyala-nyala. Ya, disitulah keterlibatan langsung Allah. Nah, kalau Tuhan saja mau terlibat langsung, Dia membuktikan bagaimana Ia inkarnasi menjadi manusia. Ini bukti bahwa apa? Allah itu sangat menghargai dan menghormati manusia yang diciptakannya. Sedangkan kita aja belum tentu mau untuk menghargai dan menghormati yang lebih muda, ibaratnya gitu. Atau lebih rendah jabatannya. Itulah indahnya firman Tuhan, sehingga kita tahu, oh ternyata kalau hidup sebagai manusia itu enggak cukup hanya sekedar pintar, enggak cukup hanya sekedar hebat, tetapi juga harus berhikmat dan bijaksana. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Sudahkah atau sudikah kita untuk terlibat langsung dalam aktivitas ataupun kegiatan, baik ladang pekerjaan ataupun ladang pelayanan yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita? Karena dengan kita terlibat langsung, maka kita tidak akan mudah terperangkap dalam sebuah tradisi turun-temurun. Akhirnya kita menjadi templaters gitu ya. Orang yang hanya melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh nenek moyang. Tetapi kita menjadi penerobos yang memberikan motivasi-motivasi baru tanpa menghilangkan esensi kemurnian dari apa yang sudah diwariskan. Maka kita akan jadi motivator, sekaligus inspirator dan eksekutor yang benar. Baik dalam pelayanan, ya, dalam pekerjaan, maupun dalam menjalankan konsep parenting bagi anak-anak kita. Karena kita punya tradisi kebudayaan kan berbeda-beda. Nggak bisa kita samaratakan dengan mode elephant parenting atau misalnya dengan authoritative parenting. Nggak bisa. Kita bisa lihat sesuai dengan latar belakang budaya, lalu kemudian latar belakang pasangan kita dibesarkan gimana, lalu kita ramu jadi satu dan kita lebur lalu dimurnikan dengan pengetahuan firman Tuhan yang benar bersama-sama. Disitulah nanti ada konsep parenting yang bisa diterapkan untuk anak-anak kita sesuai dengan karakter anak-anak kita. Dan ini semua kalau kita mau terlibat langsung nih Bapak Ibu, ini adalah wujud kita menghormati Tuhan. Kalau Tuhan saja yang menciptakan manusia, mengatakan engkau berharga di mataku, engkau mulia dan aku mengasihimu. Sekarang kita balik, kita kepada Tuhan Yesus, Tuhan Allah
Yang layak disembah itu apa cuma mulut kita yang mengatakan engkau mulia, atau kita benar-benar mengekspresikan dan juga membuktikan bagaimana kita melihat, memperlakukan dan menghormati betapa berharganya Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang hidup. Betapa besar kasih kita kepadanya. Betapa berharganya dan mulianya dia. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita bisalah melakukan ini, ya. Sekalipun kalau ada pertanyaan begini, bagaimana Buna? Apa nih? Ini yang Roh Kudus buka sebelum kita berpisah ya. Tapi kita nggak berpisah dari kasih setia Tuhan karena besok ketemu lagi. Abuna terlibat langsung, berarti saya harus ngajarin anak-anak saya. Pelajaran anak-anak saya atau cucu saya aja udah beda banget sama zaman saya. Bapak Ibu yang terkasih, keterlibatan langsung bukan harus menjadi sosok guru untuk anak-anak kita atau mengganti porsi di mana porsi itu masih bisa diwakilkan oleh orang-orang yang kompeten dalam bidangnya. Loh, katanya itu terlibat langsung. Terlibat langsung itu adalah satu, mendoakan anak-anak kita. Mendoakan yang kita pimpin, staf kita. Setiap malam kita doain karyawan kita enggak? Jangan cuma doakan perusahaan kita saja Bapak Ibu. Karena kan kalau kita bisa berhasil itu bukan hanya semata-mata karena kita rajin beribadah, rajin berpuasa, kemudian rajin menabur, rajin menabung, atau misalnya rajin untuk berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan sehingga Tuhan berkati. Jangan salah Bapak Ibu. Ada orang-orang yang bertugas di pintu gerbang depan, security. Ada orang-orang yang bertugas di meja depan, reception. Ada orang-orang yang bertugas di bagian dalam, staf marketing, staf teknis, tenaga pengajar barangkali, atau manajer atau supervisor. Sudahkah kita mendoakan mereka? Dengan mendoakan mereka, kita menyatakan bahwa Tuhan, aku mau terlibat langsung. Jadi kita tidak terperangkap dalam sikap yang egois, individualis. Tetapi kita menjadi sosok yang benar-benar representasi kasih Tuhan yang memang untuk semua orang. Jadi kalaupun kita mau berdoa, kita doakan semua orang. Sama seperti Abuna Abuni, kalau mendoakan gak cuma sekedar Bapak Ibu terkasih penyembah di Be-Worshipper saja, ataupun yang ada di OIC saja. Kami doakan semua. Tanpa memandang ini jabatannya apa, lalu kontribusinya apa. Kami doakan semua, termasuk anak-anak. Artinya apa? Artinya kita bisa ajarkan anak-anak juga dan staf kita juga. Nanti mereka akan doakan gak cuma doa mereka. Biar naik gaji, biar naik kelas, biar peringkat pertama atau naik jabatan saja. Tetapi mereka juga akan berpikir, saya tidak akan mungkin bisa naik kelas kalau orang tua saya gak diberkati. Tiba-tiba mandek di tengah jalan, yang mau bayar sekolah siapa? Saya tidak akan mungkin naik jabatan kalau tiba-tiba perusahaan tempat di mana saya bekerja itu tiba-tiba tidak berhasil atau pailit. Karena kita sibuk dan fokus tentang kita terus. Gak pernah mendoakan pemimpin. Kita lupa bahwa berkat itu gak cuma dari Tuhan langsung ke kita. Tapi Tuhan salurkan dari orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk yang memimpin kita. Makanya Bapak Ibu, kalau kita sudah tahu begini, saya sangat yakin kita tidak akan enggan lagi untuk mendoakan pemimpin di kantor, mendoakan gembala di gereja, mendoakan hamba Tuhan yang sering mendoakan dan juga membantu kita, mendoakan anak-anak, tidak hanya anak-anak kita, tapi juga generasi muda masa depan yang lain. Ya, supaya kita tidak menjadi yang eksklusif banget gitu. Hanya kita saja yang diurus sama Tuhan, yang lain semua sebodoh amat. Ya. Biarlah dengan pesan Tuhan yang Roh Kudus singkapkan hari ini, kita menjadi orang-orang yang benar-benar representasi kerajaan Allah. Karena Allah hadir untuk semua umat manusia. Bukan hanya untuk 1-2 golongan atau 1-2 kelompok tertentu. Tetapi Allah hadir, Allah lahir, Allah
menjadi teladan, lalu mati di kayu salib sebagai manusia yang sempurna dan bangkit hari ketiga mengalahkan maut karena Dia adalah Allah yang tidak bisa dikuasai maut. Untuk semua yang diciptakannya. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, mari sama-sama kita membuka hati kita. Sebelum kita terima berkat, mari kita introspeksi diri kita. Dari apa yang Roh Kudus letakkan di dalam hatimu, pejamkan mata dan letakkan tangan di dada. Saya perkatakan, Bapak Ibu semua akan dibuat mengerti dan anak-anak pun juga dibuat memahami bahwa apa yang dijelaskan saat ini membuka cakrawala pemikiran, hikmat dan juga marifat yang pernah atau sudah engkau terima. Lebih luas lagi, lebih lebar lagi. Sebab rangkaian hidup bersama Kristus Yesus Tuhan tidak akan menghasilkan buah yang banyak yang dapat memuliakan Tuhan jikalau kita tidak mau terlibat langsung di dalamnya. Kita mau berdoa untuk setiap rumah tangga yang mengharapkan keturunan atau yang sedang hamil. Terima kasih Tuhan. Kita mau berdoa. Perlindungan Tuhan ada pada setiap rumah tangga ini. Kita mau berdoa bagi kesehatan. Kesehatan terutama untuk para orang-orang tua atau lanjut usia. Kesehatan tulang, kesehatan mata yang mulai kabur, mulai rabun. Tangan yang kebas-kebas, kaki lutut yang sakit. Atau sakit kepala, bagian ulu hati, ataupun dada yang terkadang suka sesak. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih sayang Bapa di sorga memelihara dan menguatkan apa yang kita doakan ini untuk mereka. Kami juga berdoa, kita mau berdoa sama-sama untuk yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang menyusun tesis dalam studi, ataupun yang sedang menyelesaikan topik-topik menjadi tugas, baik penelitian dan ujian-ujian lainnya. Sehingga apa yang diharapkan untuk bisa diterima oleh dosen, diterima oleh setiap petinggi-petinggi itu boleh terjadi dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita mau berdoa untuk anak-anak generasi masa depan yang sedang menghadapi ujian atau yang sedang dalam persiapan. Sekalipun sedang dalam libur, ujiannya baru nanti, tapi biar Roh Kudus terus menata mereka agar tetap fokus ke apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Kalau anak-anak sedang sakit, kita mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya dipulihkan. Sehingga mereka siap menghadapi ujian mereka dan mendapat nilai terbaik agar Yesus Kristus dipermuliakan. Kita mau berdoa untuk setiap usaha yang sedang dibangun, yang sedang dipertahankan, karir dan juga pekerjaan yang mungkin sekarang sedang mengalami stagnan, sedang dalam pergumulan. Kita semua percaya rahasia kerajaan Allah dibuka hari ini. Kalau kita mau mengalami terobosan, biarlah kita melakukan perubahan. Kalau kita mampu melakukan ini, niscaya apa yang mustahil bagi kita, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena kalau kita mau terlibat langsung di dalamnya, maka Allah sendiri juga akan terlibat langsung di dalam semua aspek karir, pekerjaan dan pelayanan kita. Kita mau berdoa untuk setiap ayah, ibu, papa, mama, orang tua atau setiap pribadi, baik muda ataupun yang sudah berusia, untuk tetap bertahan dalam kesetiaan dan sabar dalam menghadapi setiap pergumulan. Setia sampai akhir, setia sampai Tuhan menjawab setiap pergumulannya. Karena Dia Allah yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan pada akhirnya hamba meminta berkat daripada surga dilimpahkan untuk setiap umat yang takut akan Tuhan. Umat-Mu yang disenangi oleh Tuhan ini. Bapak, Ibu dan juga saudara-saudari dan anak-anakku sekalian terkasih.
Bukalah hati, pikiran, perasaanmu dan tanganmu. Terimalah dengan iman, percaya dan yakin sepenuhnya bahwa saat ini engkau menerima urapan dan berkat daripada Allah Bapa di sorga dilimpahkan atasmu. Berkat-berkat yang engkau rindukan, keturunan, kemakmuran, kemasyuran, kelimpahan, kesembuhan, damai sejahtera, sukacita dilimpahkan atasmu. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan dan masa depan yang penuh harapan. Percaya dan lakukanlah dengan terlibat langsung di dalamnya. Kita sedang menghormati Tuhan Allah yang mempercayakan segala hal dalam kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan meriah untuk Allah kita yang heran dan luar biasa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih. Amin ya. Amin. Terima kasih Abuna, terima kasih Abuni, Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Abuna, Abuni, Bapak Ibu saya. Terima kasih ya Buna, Buni, pagi. Bapak Ibu semua. Terima kasih Abuna, Abuni, Bapak Ibu semua. Mohon izin. Diizinkan, Tuhan berkati. Makasih Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa besok. Abuna, Bapak Ibu. Makasih Abuna, Buni, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Besok kita ketemu Bye. lagi ya. Tuhan Yesus berkati. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu. Amin. Amin. Terima kasih ya Bu. Buni. Bapak Ibu dan juga anak-anak yang hebat, Tuhan berkati ya. Oke, sama-sama katakan yuk, jangan Jangan kasih kendor. kendor. Sampai jumpa besok. Dah, bye-bye. Shalom. Halo. Ya Buna Buni.